Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show, dan menarik sekali yang sudah kita bahas dan tentang pentingnya melestarikan lembaga keuangan syariah di Aceh ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ataupun ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan pemirsa, kami informasikan juga Anda bisa menyaksikan talk show ini di YouTube di live streaming Aceh TV. Nah, saya akan lagi bersama Pak Fikri dan juga Pak Nazar, bahwa tadi sudah kita bincangkan banyak persoalan-persoalan, banyak keluhan-keluhan masyarakat dan semua itu ditampung. Tapi kita kembali lagi mengajak masyarakat, ayo berpikir jernih, ayo kita melihat sesuatu dengan sisi yang lebih baik gitu Pak ya. Dan pada kuncinya yang menjadi inti permasalahan adalah teknik operasionalnya, bukan syariahnya, hanya teknik operasionalnya saja. Nah, jika demikian yang sudah berlangsung di Aceh selama ini semuanya sudah beralih ke syariah ya. Mungkin siapa ini Pak, yang pihak mana yang mengawasi setiap kegiatan lembaga keuangan syariah ataupun non syariah juga? Apakah mereka benar-benar menerapkan sistem syariah ini? Ini siapa Pak yang akan mengawasinya ini? Pihak mana? Baik, Pak. Boleh. Pemirsa, saya kira ini menarik siapa yang mengawasi gitu ya, siapa yang mengawasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, yaitu secara luas sekali itu. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu hal yang paling menarik dulu. Saya akan bicara dulu tentang syariah. Ya, kalau kita bicara syariah, maka kita perlu ada standarnya. Nah, selama ini standar syariah yang kita gunakan adalah fikih. Baik. Nah, fikih itu ada beberapa aliran, ya, pemahaman, disebut mazhab. Baik. Begitu. Jadi karena beberapa itu tidak bisa, kalau berbeda itu tidak bisa kita terapkan dalam satu transaksi. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya kesamaan pemahaman dulu yang mana yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu memerlukan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, perlu adanya fatwa Majelis Ulama ini. Nah, fatwa Majelis Ulama inilah yang menjadi standar dari syariah. Baik. Nah, ini penting saya tegaskan sehingga begini, jangan nanti syariah apa yang ada di kepala saya mungkin akan berbeda apa yang ada di kepala Pak Fikri. Baik. Syariah menurut saya itu tidak sah, syariah di beliau ini sah, begitu. Kan itu jadi polemik ya, jadi polemik dalam masyarakat. Baik. Nah, sekarang kita ambil saja standar yang satu, yang utuh. Jadi standar apa yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang didasarkan pada Dewan Syariah Nasional. Baik. Nah, ini yang jadi standar. Nah, inilah yang kita ambil sebagai standar syariah. Nah, pada saat kita akan mencoba melihat standar itu, ya, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan wajib ada, ya, bukan hanya Majelis Ulama Indonesia, tapi undang-undang menetapkan wajib ada Dewan Pengawas Syariah pada setiap perbankan. Wajib ada. Wajib ada. Wajib ada. Misalnya sekarang ini banyak koperasi yang ingin konversi ke syariah. Baik. Tapi tidak bisa melakukan konversi karena satu-satunya syarat yang belum ada adalah Dewan Syariahnya. Kekurangan Dewan Syariah itu menyebabkan sistem koperasi sekarang ini tidak serta-merta bisa dilakukan ke syariah. Ini syarat. Nah, oleh karenanya Dewan Syariah inilah yang menjadi ujung tombak untuk menyatakan apakah sebuah lembaga keuangan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, siapa yang katakan? Dewan Syariah. Disebutkan dalam opini Dewan Syariah. Nah, barangkali ini yang kita lakukan. Baik. Kemudian bagaimana risiko kalau lembaga keuangan syariah itu tidak syariah, dia bilang syariah. Nah, itu yang sering terjadi dan keraguan masyarakat ya, ini, Pak. Disusun kanun tentang sanksi. Baik. Sanksi. Jadi kita akan yang pertama menegur, yang kedua menyurati, yang ketiga menutup izin usaha supaya tidak ada lagi dia beroperasi atas namakan syariah. Nah, ini yang kita lakukan. Barangkali nanti Pak dari dinas itu ya akan menjelaskan. Silakan langsung Pak Fikri. Mungkin ada tidak kasus seperti ini sudah dapat tidak sejauh ini? Sejauh ini belum, karena baru di awal implementasi. Namun dapat saya tambahkan sedikit dari penjelasan Pak Prof tadi adalah yang sesuatu yang fenomenal kita anggap yang baru
yang dihadirkan juga dengan adanya kanun LKS ini adalah adanya pengawasan berlapis. Baik. Kalau sebelumnya dulunya adalah yang menerapkan fatwa MUI itu hanya fatwa MUI ya melalui dan DSN adalah hanya DPS internal. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi. Nah, kanun ini juga mengamanahkan kita ada sebuah lembaga eksternal yang terdiri juga dari personel-personel yang mengawasi, yang kita namakan dengan Dewan Syariah Aceh. Dan ini sudah lahir melalui Pergub 56 tahun 2020 yang lalu. Dan ini sudah berjalan, mereka sudah mulai mendata hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ke depan. Nah, namun yang seperti pertanyaan Ibu tadi, yang sifatnya kasus itu belum, karena memang masih di awal-awal, kita harap tidak. Karena mereka masih mendata, dan insya Allah nanti dengan adanya pengawasan berlapis ini, kita harapkan isi kanun, substansi kanun itu betul-betul terimplementasi, dan dengan adanya Dewan Syariah Aceh ini mereka benar-benar dapat memastikan bahwa apapun yang menjadi rekomendasi MUI itu betul-betul diterapkan oleh LKS. Jadi bukan hanya sekedar misalnya simbolik lah atau lip service, tetapi mereka betul-betul nanti akan jalan, akan melihat-lihat, akan memeriksa, tapi tidak mengambil hak tupoksi OJK tentunya. Karena OJK juga punya tupoksi tersendiri. Tapi mereka hanya memastikan bahwa apa yang menjadi rekomendasi DSN dan MUI itu dilaksanakan sepenuhnya oleh LKS. Dan insya Allah kalau yang berjalan sesuai yang kita rencanakan dan mereka juga semuanya melaksanakan tugas dengan baik, insya Allah kita akan mengarah ke yang lebih baik. Dan Prof Nazar sendiri kan dari anggota Dewan Syariah Aceh sendiri ini Pak ya? Iya, anggota ya. Anggota ya. Oh, Dewan Syariah ya. Iya, Dewan Syariah Aceh. Nah, namanya perubahan konvensi ini juga sesuatu yang baru, dan itu mungkin dari contoh kata dari pegawai banknya. Dulu mungkin melaksanakan secara konvensional ya, mungkin berubah menjadi ke syariah. Nah, mungkin ada tidak mungkin bimbingan bagaimana sih pelaksanaan biar yang namanya syariah seperti ini berbeda dengan yang konvensional. Itu ada pelatihannya tidak mungkin kepada para stafnya, pekerja di bank, itu seperti apa Pak? Ya, ini yang menarik. Saya katakan menarik ini baru beberapa hari atau 1 bulan yang lalu sebelum Ramadan. Ya, kita melakukan pertemuan di OJK, semua Dewan Syariah ya seluruh Aceh yang notabene adalah perbankan. Kita kumpul di OJK, kita bicara persoalan itu. Ada 3 substansi yang kita bicarakan pada saat itu. Substansi yang pertama adalah adanya satu media yang mampu menjawab semua persoalan keluhan masyarakat mengenai syariah tidak syariahnya sebuah lembaga keuangan. Jadi nanti digodok oleh satu tim, lalu tim ini akan memberi opini kepada masyarakat. Nah, misalnya, oh ini belum syariah, ini murabahah ini belum syariah. Nah, dibuatlah dalam satu opini, lalu opini itulah yang akan dibaca oleh masyarakat. Ini sedang kita susun seperti itu. Yang kedua, yang kita inginkan adalah bahwa ada satu pendidikan khusus kepada lembaga keuangan bank yang berikan kewajiban masing-masing kepada bank bersangkutan. Jadi kan semua ini para staf, para karyawan, semuanya kan dari konvensional beralih ke syariah begitu. Lalu dia berada di misalnya customer service ya, di customer service atau berada dia di lini front ya, front itu berada pada itu dia menerima pertanyaan masyarakat. Apa ya bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional? Benar itu Pak. Betul kan? Yang ditanyakan pada mereka yang dulunya konven. Ya, dulunya konven. Dia ditanya pasti dijawab sama saja. Nah, cuma ganti baju. Keraguan masyarakat lagi. Iya. Sama saja, cuma ganti baju. Dulu baju syariah, dulu baju konvensional, sekarang baju syariah. Dulu warna merah, sekarang warna hijau. Dulu warna merah, sekarang warna hijau. Inilah yang biasa terjadi. Dan itu keluhan masyarakat seperti itu akan menjadi masalah. Masyarakat dipegangnya jawaban dari perbankan. Siapa yang jawab itu adalah mereka yang tidak ada pengetahuan sedikit pun mengenai tentang itu. syariah ini. Nah, makanya kita berkesimpulan mencoba memberikan kewajiban kepada masing-masing lembaga keuangan syariah itu mendidik karyawan secara bertahap. Paling kurang
dia ada menerima pendidikan itu, biarpun tahap A, B, C begitu. Ya, jadi ini kita akan lakukan. Yang ketiga, kemarin keputusan kita ada satu kombinasi kerjasama antar lembaga keuangan. Jadi misalnya kalau memang proyek ini atau fitur ini, banyak fitur tidak ada di Bank Aceh, diambil dari BSI. Jadi jangan pernah, oh ini enggak, saya nggak ada itu, di Bank Syariah nggak ada. Bukan begitu. Dia harus bersedia menyampaikan informasi itu kepada nasabah. Nasabah, tolonglah nanti jumpai BSI ya. Di BSI ada fitur itu. Nah, yang sekarang tidak ada di kami di Bank Aceh misalnya. Ada di bank, nggak ada di BBSI, ada di BCA Syariah barangkali. Itu tidak masalah sebenarnya, tidak ada masalah. BCA Syariah, Bapindo Syariah, itu banyak sekali perbankan yang bisa ada. Nggak ada fitur ini, dibantu oleh yang lain. Jadi kerjasama antar lembaga keuangan ini akan membuat nasabah itu lebih menyenangkan. Itu juga masing-masing kita juga punya rekening lebih dari satu ini Pak ya. Iya, begitu. Jangan kayak dokter kita itu meriksa sendiri, sakit paru dia periksa, sakit jantung dia periksa, sakit otak dia periksa, sakit. Kenapa kita terlalu ego ya? Analoginya seperti itu Pak ya. Analoginya seperti itu. Kenapa enggak kalau sakit paru? Oh, saya tidak bisa karena memang saya orang saraf. Paru ini nggak bisa saya kasih untuk Pak ini. Ya itu kan lebih profesional begitu. Betul. Ya. Lebih profesional. Baik. Gitu. Nah, artinya memang harus ada pendidikan sejauh ini Pak ya kepada pihak-pihak perbankan, pada staf perbankan memang untuk menjawab keraguan-keraguan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, dan juga mengedukasi masyarakat juga melalui mereka. Baik. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Fikri bagaimana nih Pak? Sejauh ini dari pemerintah sendiri, dari Dinas Syariah Islam sendiri, pemantauannya seperti apa Pak? Alhamdulillah selama ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari pihak Dewan Syariah Aceh, alhamdulillah angka konversi itu terus bertambah, terutama di sektor yang non bank. Karena bank bisa kita anggap jelas ini, bisa kita anggap selesai. Jadi progresnya itu nyata dan terus berlanjut. Tapi ada juga hal-hal lain yang terus kami lakukan sesuai dengan tupoksi Dinas Syariah. Misalnya di tataran regulasi, amanah kanun AKS juga waktu itu mengamanahkan bukan hanya DSA bukan hanya DSA yang harus ada, tapi juga kita harus membentuk Dewan Syariah Kabupaten Kota. Nah, ini yang sedang kita advokasi, kita sosialisasikan ke kabupaten kota, mereka harus menyusun perbub atau perwal untuk mengakomodir itu. Nah, ini juga dalam proses. Tapi tidak berhenti juga di situ. Kita terus mengevaluasi apalagi yang kita perlukan untuk menyukseskan ini semua. Misalnya ini Bu ya, saya contohkan satu hal. Misalnya banyak orang komplain tentang peredaran internet di Aceh yang sangat benar. Ya, dan itu juga masih ada nih Pak ya, walaupun kita sudah syariah ini ya. Namun sayangnya kan kanun LKS ini memang tidak mengatur itu, karena namanya aja juga kanun LKS. Jadi dia hanya mengatur mekanisme lembaga keuangan syariah. Karena ini bukan lembaga ini. Nah, kita berarti kan artinya kita punya pekerjaan rumah, masih punya pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, yaitu bagaimana menangani ini dari sisi hukumnya. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan misalnya menggodok kanun yang lain, misalnya kanun ekonomi Islam yang nanti akan menjadi induk dari semua kanun. Lebih luas lagi ini juga sedikit banyak seperti kanun jinayat. Jadi duluan lahir anak dengan induknya. Jadi kita sudah membidik ke arah sana, mungkin akan lahir kedepannya nanti kanun ekonomi Islam, di mana kanun ini akan bisa mengayomi hal-hal seperti misalnya tadi pelanggaran yang dilakukan oleh rentenir, dan kita mungkin bisa menuntut pelakunya dengan juga nanti kita arahkan kepada hukuman jinayat misalnya. Kita belum tahu yang lahir apa, tapi kita akan coba mengevaluasi itu dan terus melakukan. Dan juga banyak lagi yang sedang dilakukan oleh Dinas Syariah, seperti sosialisasi melalui media massa, melalui forum-forum FGD dan lain sebagainya, yang intinya adalah semuanya itu berupaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap urusan ekonomi syariah. Karena memang terus terang Aceh ini menurut survei BI kita lihat literasi partisipasinya tinggi terhadap artinya orang Aceh sangat antusias untuk menjadi nasabah
LKS, tetapi literasinya sedikit rendah. Nah, itu yang perlu kita Baik, ini juga tugas bersama nih Pak ya, meningkatkan literasi masyarakat kita terkait dengan keuangan syariah ini sendiri. Nah, mungkin ini karena untuk masyarakat luas sekali Pak ya, luas sekali jangkauannya semua masyarakat Provinsi Aceh ini. Mungkin tahapan-tahapan apa nih? Mungkin dari Dewan Syariah sendiri yang punya program apa ini Pak? Karena memang harus diedukasi, harus ada apa ya, jangan pemahaman yang sama ini Pak. Saya lebih apa namanya sedikit saya coba apa disampaikan Pak Fikri tadi bahwa sebetulnya rentenir yang tadi ya, rentenir itu sebetulnya sudah masuk dalam bingkai. Bingkai sebab objek dari kanun ini adalah individu, lembaga. Individu dan lembaga. Ya kalau dia individu ya terkena umat Islam atau lembaga yang dipimpin oleh umat Islam. Nah, pengertian dari itu kita kembali lagi nih Pak ya. Ini jadi masuk, makanya kita buat lagi satu lagi tentang pergub sanksi sosial. Pergub kita. Pergub tentang lembaga keuangan non formal. Nah, itu lembaga keuangan non formal ini adalah satu di antara hal yang bisa memberikan mana lembaga non formal ini, termasuk perorangan. Termasuk lembaga yang tidak terdaftar. Oke, lalu bagaimana sekarang langkah selanjutnya? Nah, para pemirsa, kita melihat sekarang harus kita yakini dulu bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bingkai dalam bingkai keuangan keuangan ini sudah berjalan. Nah, dan tahap ini adalah tahap di mana hanya memberikan konversi lembaga keuangan dulu. Lalu kita akan coba perkuat lagi pada IT, sarana dan prasarananya. Iya. Baru yang ketiga kita akan coba memperkuat sumber dayanya. Ya, sumber daya lembaga keuangan, sumber daya dari masyarakat. Ya, masyarakat juga saya kira pelan-pelan dia sudah memahami. Dan semakin akan dipahami oleh masyarakat jika masyarakat berhubungan dengan lembaga keuangan dijelaskan oleh pihak lembaga keuangan secara lebih detail. Ya, kan nggak mungkin itu masyarakat nanya ke Pak Fikri, nanya ke saya, barangkali nanya ke orang-orang yang sudah memahami itu. Tapi yang ditanyakan kepada lembaga keuangan di mana mereka berhubungan dengan soal seperti itu. Ini satu. Jadi tahap yang kedua adalah penyempurnaan pembinaan sumber daya. Nah, tahap yang ketiga adalah kita sebutkan tahap pembinaan ekonomi umat. Bagaimana cara pembinaan ekonomi umat? Nah, sekarang kita akan mencoba melihat, mengevaluasi apakah memang lembaga keuangan syariah yang ada ini diamanatkan oleh kanun 40% harus dia mencurahkan pembiayaan itu pada UMKM. Mungkin kita pahamlah. Kalau memang 40% kita surahkan ke UMKM, itu UMKM akan tumbuh. Pada saat UMKM akan tumbuh, maka produk itu akan banyak. Nah, pada saat produk itu akan banyak, maka kita akan bisa melakukan ekspor dan sebagainya. Sekarang kan kita tidak ada, impor semuanya. Buah-buahan kita impor dari Thailand, ya tidak ada. Apapun kita impor. Ya, mana produk yang ada di Aceh? Ya, yang ada di Aceh itu craft yang kita bisa ekspor. Ya, craft tangan itu ya, handcraft. Itu yang ada. Yang lain hampir dapat dipastikan belum. Oleh karenanya memang kalau 40% dari pembiayaan lembaga keuangan itu ditempatkan pada UMKM, maka UMKM akan tumbuh subur. Pada saat dia tumbuh subur, maka produk akan bertambah. Akan lahir produk-produk baru. Harus kita ingat bahwa kesejahteraan suatu masyarakat itu ditentukan oleh jumlah produk yang banyak. Ya, bukan jumlah kemampuan membeli barang yang banyak. Tapi jumlah produk yang banyak. Bukan konsumtif, tapi produktif. Iya. Jadi pada saat produknya meningkat, maka uang dari luar akan mengalir. Tapi pada saat produk luar yang kita beli, uang kita yang akan mengalir keluar. Begitu. Inilah yang kita harapkan. Bagaimana uang luar itu mengalir ke kita. Ya, tentu saja dengan produk yang banyak.
Gitu. Ini yang tahap berikut. Jadi pembinaan ekonomi mengikuti dengan 40% itu menjadi UMKM. Satu di antaranya itu akan melejit ekonomi Aceh pada 20 tahun yang akan datang. Baik. Nah, ini yang kita lakukan. Kita mungkin masih tahap awal, masih naik tangga awal ini, sekali, Pak ya. Jadi mungkin memang hasilnya belum tampak ya dari keuangan syariah ini sendiri. Nah, ini memang harus ada sesuatu yang dilakukan ya. Artinya di sini juga bagaimana lembaga keuangan syariah juga bisa meningkatkan UMKM, melahirkan UMKM baru dengan menghasilkan banyak produk banyak produk, sehingga juga kita akan bawa keluar ya. Jadi maksudnya income di Aceh akan lebih banyak, bukan uang dari Aceh yang keluar. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi bukan dari sistemnya saja yang syariah, tapi juga bagaimana ekonomi syariah ini bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, itu tujuan utamanya ini ya. Nah, pemirsa, kita juga akan kembali lagi usai pariwara berikutnya, tetap bersama kami dalam program Talk Show.